Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryono dari Prodi Agroteknologi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan topik hak asasi manusia. Saudara-saudara, pengertian hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, pemerintah, hukum, dan setiap orang demi harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia memiliki nilai-nilai yang bersifat partikular dan universal. Dilihat dari beberapa teori yang ada, bahwa yang pertama berkaitan dengan teori realisme. Bahwa dalam teori ini menjelaskan bahwa kita sadari atau tidak bahwa setiap manusia memiliki ego, sehingga akan berpengaruh terhadap pikiran, pendapat, dan tindakan seseorang. Sehingga dalam pandangan hak asasi manusia tentu juga akan berpengaruh karena teori realistik ini. Yang kedua, teori kultural relativis. Bahwa dalam setiap masyarakat terdapat budaya yang bersifat partikular. Sehingga antara masyarakat satu dan masyarakat yang lain akan memiliki pandangan yang berbeda, yang dipengaruhi oleh budaya yang ada dan berkembang dalam masyarakatnya. Yang ketiga, teori radikal universalisme. Bahwa dalam teori ini menjelaskan bahwa hak asasi manusia itu bersifat universal, yang tidak bisa dimodifikasi untuk menyesuaikan dengan adanya perbedaan budaya dan sejarah yang ada pada suatu negara. Beberapa ciri pokok hakikat hak asasi manusia. Yang pertama, bahwa hak asasi manusia tidak perlu diberikan, tidak perlu diberi, ataupun diwarisi. Yang kedua, hak asasi manusia adalah bagian dari manusia secara otomatis. Yang ketiga, hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, dan asal-usul bangsa. Yang ketiga, hak asasi manusia tidak bisa dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak asasi orang lain. Saudara-saudara, dalam sejarah telah terjadi pergeseran paradigma mengenai hak asasi manusia. Paradigma yang ke-1, bahwa pada tahun 1940-an telah terjadi kesadaran
akan adanya hak asasi manusia di banyak negara yang terjajah. Sehingga mereka ingin menuntut kebebasannya melalui perjuangan kemerdekaan. Sehingga pada tahun 1948, 10 Desember, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mendeklarasikan Deklarasi Universal of Human Rights yang kita kenal dengan Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia. Pergeseran paradigma hak asasi manusia yang kedua, bahwa hak asasi manusia dalam kerangka hukum internasional bergeser menjadi sarana negara yang telah mapan untuk mengawasi pemerintahan negara yang sedang berkembang. Yang kedua, berbagai instrumen internasional dirancang atau dibuat dengan harapan negara-negara berkembang ikut serta dalam instrumen tersebut. Pada pergeseran paradigma hak asasi manusia yang ketiga, bahwa hak asasi manusia dalam kerangka hukum internasional bergeser menjadi sarana politik negara-negara tertentu untuk mencapai kepentingannya. Masalah keamanan, politik, ekonomi sering dikaitkan dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia sebagai instrumen politik, hak asasi manusia dijadikan pengganti atau alat kolonialisme baru. Demikian saudara-saudara, video pendek pembelajaran tentang hak asasi manusia ini semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.